Gila, dari nomor 1 sampai 5 ini secret number semua loh. Banyak banget, ini 30% dari YouTube viewers MP. Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang pencapaian dari secret number dengan Doom Cheetah. Dan aku juga akan menjelaskan gimana sih caranya gitu agar secret number ini bisa menang di program music. But anyway, sebelum itu pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share. Thank you so much ya guys. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Well, sekali lagi aku mau ngucapin congratulations untuk comeback secret number dengan Doom Cheetah. Untuk comeback kali ini gila, ini super amazing banget. Baik dari MP, lagu, everything is good. Dan untuk comeback kali ini, secret number itu juga sudah meraih berbagai pencapaian yang mengesankan. Kita mulai dulu ya untuk ngebahas tentang penjualan album. Ini gila loh guys, meningkat besar banget alias meningkat banyak banget loh untuk penjualan album yang Doom Cheetah. Untuk datanya itu aku lansir dari Korean Sales. Dapat kalian lihat, ini adalah penjualan di hari pertama. Dibandingkan dengan 4 album, Doom Cheetah ini adalah yang tertinggi. Kalian tau gak sih? Untuk Hoodies deh, Hoodies itu penjualan album pertamanya adalah 20 saja. Lalu saat di Gated Boom ini juga naik banyak ya, menjadi 2021. Lalu untuk Fire Saturday juga naik jadi 2749 sekian. And the last untuk Doom Cheetah itu naiknya banyak banget menjadi 4578 di penjualan hari pertama dan juga still going loh ini. Debak banget. Dan yang lebih mengesankan adalah tentang chart dari secret number. Kalian dapat lihat bagaimana chartnya, ini debak banget dan I'm little bit surprised about this. Dapat kalian perhatikan Doom Cheetah itu meraih peringkat pertama. Ini tuh adalah di chart box. Lalu yang kedua juga secret number dengan itu untuk Oz Business Proposal, Love Maybe. Lalu di peringkat ketiga itu ada Hola. Di peringkat keempat ada Dangerous in Love. Di peringkat kelima ada Privacy. Gila, dari nomor 1 sampai 5 ini secret number semua loh. Debak. Dan yang lebih buat aku agak sedikit shock adalah ini yang masuk semua adalah kebanyakan yang B-side. Hanya Doom Cheetah ya yang jadi main track di sini yang masuk ke dalam chart box. Tapi jujur sih untuk B-side-nya secret number nggak ada yang pernah gagal sih. Semua B-side-nya emang bagus-bagus. Tapi jujur yang favorit aku itu adalah Dangerous in Love. Aku suka Dangerous in Love itu dikarenakan vokalnya Minji sih. Apalagi untuk Doom Cheetah ya, aku suka banget sama vokalnya Minji. Gila, debak banget vokalnya, I like that. Dan kita akan lihat bagaimana chart iTunes untuk yang Doom Cheetah. Dapat kalian perhatikan untuk Doom Cheetah sendiri itu nomor 1 di Indonesia, lalu nomor 14 di Singapura, nomor 33 di Hong Kong, nomor 35 di Filipina, nomor 49 di Turki, nomor 57 di Spanyol, dan nomor 75 di Malaysia. Oh my god, that was amazing. Melihat bagaimana lagu-lagu di dunia yang emang banyak seperti itu dan melihat bagaimana chart mereka, ini merupakan sebuah pencapaian yang menurut aku sangat besar banget buat secret number. Dan kita akan lanjut untuk melihat bagaimana chart yang berikutnya. Ini adalah chart dari Hanteo. Mungkin ini masalah penjualan album kali ya. Jadi untuk secret number pada pukul 19.19 tanggal 8 Juni mereka itu berada di peringkat kelima dengan Doom Cheetah. Di sini dapat kalian lihat jumlah penjualan albumnya sudah mencapai 4.322 dan ini masih still going emang ya. Wah, debak banget, tinggi berarti ya. Makanya masuk peringkat kelima, debak. Dan untuk comeback kali ini aku juga yakin pasti kalian tuh pengen secret number itu mendapatkan first win atau kemenangan di acara musik. Terus buat yang nanya gimana sih supaya secret number itu bisa menang di acara musik? Ya udah, aku akan jelasin dan di sini aku juga akan lampirkan beberapa data dari setiap program musik dan aku mohon kalian dengarkan dengan seksama bagaimana penjelasannya. Di sini kan ada banyak banget ya, program musik itu banyak banget. Ada The Show, lalu ada juga Show Champion, lalu ada juga M Countdown, Music Bank, lalu ada juga Inkigayo dan juga Music Core. Kita mulai dulu dari The Show ya. Kriteria penilaiannya itu seperti apa sih agar bisa menang gitu di acara tersebut? Alright, ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah tentang penjualan digital. Itu dihitung banyak banget, yakni 40%. Dan untuk situs yang dihitung adalah Gaon Digital Chart. Next, untuk penjualan fisik itu dihitung 10% dan itu diambil datanya dari Hanteo. And next untuk social media itu diambil 20% dari YouTube MP viewers. Jadi kalau kalian memang mungkin belum bisa membeli secara digital ataupun membeli album fisiknya, ya kalian juga bisa nanti ya bantu-bantu streaming gitu. Karena semakin banyak streaming, kalian juga akan ngebantu secret number ini untuk bisa menang di program music. Salah satunya adalah The Show. And the next adalah masalah broadcast.
dihitung 15% di SBS MTV. And next, itu adalah pre-voting. Pre-votingnya itu bisa melalui Star Planet, dihitungnya itu adalah 5%. Berikutnya ada juga live voting, dihitungnya itu adalah 10%. Dan ada catatan nih, hanya jika dinominasikan peringkat pertama. Jadi kalau emang mereka juga dinominasikan seperti itu untuk bersaing mendapatkan peringkat pertama, kalian bisa langsung voting. Tapi kalau seandainya mereka belum bisa dinominasikan, ya nggak bisa di voting. Dan untuk masalah lainnya, artis juga diharapkan untuk dapat hadir di program tersebut sehingga dapat dinominasikan. Seperti itu. Dan kita akan masuk ke acara yang kedua, yaitu Show Champion dari MBCM. Untuk Show Champion sendiri, penjualan digitalnya dihitung 35%. Dan untuk datanya ini diambil dari Melon. Lalu ada juga Jenny, Plo, dan juga Vox. And next, yaitu tentang penjualan fisik, dihitung 15%, lumayan banyak sih. Dan untuk datanya itu diambil dari Hanteo. Dan berikutnya adalah sosial media. Ini tuh dihitung 10% dari YouTube MP viewers. Berikutnya masalah broadcastnya banyak banget, 20%. Guys. And next adalah pre-voting. Kalian itu bisa voting langsung di Idol Camp. Dan yang dihitung itu adalah 20%. Gila, banyak banget ya. Banyak banget. Votingnya banyak banget. Dan kita akan masuk ke acara yang berikutnya, yaitu M Countdown. Untuk M Countdown sendiri, masalah penjualan digital banyak banget yang dihitung, yakni 40%. Dan untuk datanya itu diambil dari Gaon Weekly Digital Chart. Dan untuk masalah penjualan fisik, itu dihitung 15% dari Gaon. Berikutnya adalah untuk sosial media, hanya 10% doang dari YouTube viewers. Berikutnya ini adalah broadcast, yaitu 10% untuk tampil di Mnet TV. Berikutnya, ini tuh masalah pre-voting. Kalian tuh bisa voting di M Countdown Community dengan situs mnet.world dan dihitung sebanyak 15%. Dan untuk voting adalah 10%. Sama kayak sebelumnya, itu bisa kalian langsung kunjungi mnet.world. And the last masalah lainnya, itu dihitung penjualan musik global seperti Spotify dan juga Apple Music. Dan hitungnya itu adalah sebanyak 10%. Untuk kriteria penilaian M Countdown banyak juga ya guys ya. Dan kita akan masuk ke Music Bank. Nah, untuk Music Bank sendiri, penjualan digitalnya dihitung banyak banget, yakni sebanyak 60%, debak. Dan untuk datanya itu diambil dari Melon, Jenny, Plo, Vox, dan juga Vibe. Lalu untuk penjualan fisiknya hanya 5% saja, dan itu datanya diambil dari Gaon. And the next, ini masalah sosial media, dihitung hanya 5% saja. Dan untuk sosial medianya nggak hanya pakai YouTube saja, tapi juga pakai TikTok. Jadi TikTok emang juga berpengaruh ya terhadap penilaian. Dan untuk broadcastnya, untuk Music Bank sendiri itu diambil 20%. Banyak banget ya broadcastnya. Dan ini kalau nggak salah itu tampil di KBS TV, radio, dan juga digital channel. Lumayan banyak ya kita harus tampilnya ya. Dan untuk penilaiannya adalah 10%, dan ini itu merupakan survei penonton dan ditujukan hanya untuk fans dari Korea saja. Jadi untuk internasional tidak bisa ikut ya. Dan kita akan masuk ke acara yang berikutnya. Ini kalau nggak salah adalah Music Core dari MBC. Oke, untuk MBC sendiri penjualan digital dihitung sangat banyak banget sama kayak M Countdown, yakni 50%. Dan itu datanya diambil dari Gaon Weekly Digital Chart. Lalu untuk penjualan fisik hanya 10%, dan itu datanya diambil dari Gaon. Dan untuk yang viewers MP itu hanya 10%. Lalu yang berikutnya adalah masalah broadcast, itu dihitung hanya 10% saja. Untuk pre-voting, kalian itu bisa voting di Mubit, diambil 5% penilaiannya. Lalu untuk voting itu ada 10%, dan ini bisa melalui Mubit dan juga SMS. Dan tolong dicatat, itu hanya jika artis tersebut dinominasikan untuk meraih peringkat pertama. Dan untuk penilaian lainnya adalah itu merupakan survei penonton hanya untuk fans dari Korea saja, dan ini tuh hanya dihitung 5% saja. Dan untuk yang terakhir ini tuh ada Inkigayo dari SBS. Untuk Inkigayo sendiri penjualan digitalnya juga banyak ya, 55%. Dan untuk datanya itu diambil dari Melon, Jenny, dan juga Plo. And next, penjualan fisiknya itu hanya 10% doang, dan ini tuh diambil dari Gaon. Lalu untuk sosial media, gila, sosial medianya banyak banget. Ini 30% dari YouTube viewers MP. Jadi ayo kencingin untuk streamingnya. Oke, semakin banyak nge-stream, kalian juga akan ngebantu Secret Number untuk bisa meraih trofi kemenangan di acara musik. Lalu untuk masalah broadcast itu hanya 10%, dan itu hanya di SBS TV dan juga radio. Mungkin buat yang bertanya broadcast ini kayak gimana, biasanya sih ya, setahu aku nih ya guys ya, artis itu harus tampil gitu di acara tersebut. Apakah kalian paham? Jadi pas saat mereka udah tampil di acara tersebut, biasanya mereka juga akan mendapatkan skor. Gitu guys, tahu aku ya. Next, untuk masalah pre-voting 5%, dan untuk pre-votingnya itu bisa di Melon Music App, dan itu hanya untuk fans dari Korea saja. Dan yang terakhir adalah voting. Votingnya itu diambil 5%, dan itu pre-vote.
Pre-vote berarti voting gratis gitu nggak sih? Dan katanya di sini itu hanya jika dinominasikan ke peringkat pertama sama kayak yang lain gitu guys. Well guys, semoga cara-cara tadi itu dapat menjadi pertimbangan ya bagi kalian jika kalian tuh pengen di sini nge-push gitu supaya Secret Number itu bisa mendapatkan trofi kemenangan pertama di acara musik. Sebenarnya nggak ada hal yang mustahil ya. Kalian tuh juga harus bekerja sama, saling bahu membahu dan juga harus kompak. Karena semakin kalian tuh kompak, tujuan tersebut juga pasti bakalan dapat terwujudkan suatu saat nanti. Apalagi untuk Dim Cita, ini kan lagunya bagus banget menurut aku ya. Jadi seharusnya sih dengan lagu sebagus ini, dengan comeback seapik ini, mereka juga harus diberikan something yang benar-benar deserve mereka untuk dapatkan, yaitu tentang trofi kemenangan di acara musik. Kalian tahu nggak sih kalau mereka itu memenangkan trofi kemenangan di acara musik, mereka itu akan lebih ternotis gitu loh guys oleh K-popers yang lain, terutama untuk K-popers dari Korea. Saran dari aku adalah jika kalian memang mungkin tidak bisa membeli secara digital ataupun membeli secara fisik, it's okay. Tapi tolong jika tidak bisa demikian, ayo dong kita kencengin untuk streaming MV-nya. Di sini aku udah nyiapin 1 perangkat, 2 perangkat, habis itu ada 3 perangkat nih untuk streaming MV Dim Cita. Oke, ayo streaming lagi. Habis ini kita akan lanjut untuk streaming MV Dim Cita. Dan juga mari kita buat untuk MV-nya itu selalu trending dan juga menangkan trofi kemenangan di acara musik. Semangat guys, semangat. Well guys, sekian aja untuk hari ini. I'm Selki pamit. Thanks for watching. Goodbye.